Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi serta para keluarganya dan para sahabatnya. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali materi daripada materi usul fiqih kelas 11 agama, yaitu tentang tema al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah. Kita ke pengertian al-adatu muhakkamah. Kalimat al-adatu secara bahasa artinya kebiasaan yang baik. Sedangkan kalimat al-muhakkamah artinya yang bisa dijadikan sandaran hukum, dasar pertimbangan sebuah kebijakan. Al-adatu muhakkamah bisa dijadikan pedoman, sandaran, dan dasar kebijakan hukum ketika memenuhi 6 syarat, yaitu pertama, tidak bertentangan dengan syarak hukum syariat. Yang kedua, tidak menyebabkan mafsadah, keadaan yang lebih buruk, serta menghilangkan maslahah kebaikan secara umum. Yang ketiga, sudah berlaku secara umum di kalangan kaum muslimin. Yang keempat, tidak berlaku dalam ibadah mahdhah, ibadah formal. Yang kelima, kebiasaan tersebut sudah memasyarakatkan saat akan ditetapkan sebagai salah satu pedoman hukum. Yang keenam, tidak bertentangan dengan suatu hal yang sudah ada penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan. B. Dasar hukum. Kaidah kelima, al-adatu muhakkamah berdasarkan Al-Quran dan hadis, antara lain yaitu yang pertama Quran surah Al-A'raf ayat 199 yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan seluruh orang mengerjakan yang ma'ruf serta berbalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Kalimat kepada suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, ini kebaikan, maksudnya hal-hal yang baik. Itu yang disebut al-adatu muhakkamah gitu. Apa aja yang penting hal itu, selama itu hal itu baik, kita kudu ajak. Lalu Quran surah An-Nisa ayat 115 yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul, yaitu menentang Nabi kita Muhammad SAW setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukan itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini dasar hukum, salah satu dasar hukum al-adatu muhakkamah, yang dimana kalau kita lihat di Quran surah An-Nisa ayat 119 ini, ya dimana ya umat ya di zaman dahulu, ya di zaman jahiliyah, itu kaum daripada kaum kafir Quraisy yang diajak untuk daripada berseru atau mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, mengikuti kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tapi mereka menolaknya. Lalu Quran surah Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, dan mereka para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Ya. Lalu ada Quran surah An-Nisa ayat 19 dan Quran surah Al-Maidah ayat 89 yang bisa kalian baca nanti ya di PowerPoint ini tentang dasar hukum al-adatu muhakkamah. Lalu dari hadis riwayat Al-Imam Ahmad dan Imam Abu Bazar dan Imam Tabrani dalam kitab Al-Kabir dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang bahwasanya, yang artinya hadis tersebut adalah apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut
Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk. Yaitu C. Contoh aplikasi dalam kehidupan. Dari kaidah kelima, al-adatu muhakamah atau adat bisa dijadikan sandaran hukum dalam kehidupan. Dapat dipahami sebagai contoh aplikasi dalam kehidupan manusia. Antara lain, 1. Batasan usia kedewasaan balik bagi laki-laki ketika sudah mimpi basah, sedangkan bagi perempuan adalah sudah mengalami menstruasi. Nah, ini adalah aplikasi untuk berbuat baik. Jadi batasan contoh. Ya selama kalau udah balik berarti kan harus mengerjakan syariat tuh. Nah, berbuat baik itu harus puasa, harus sholat sebagai macamnya. Nah, itu batasannya itu dianggap adalah sesuatu yang baik. Yang kedua, batasan nifas atau monofos disandarkan atau atas kebiasaan yang berlaku secara umum bagi perempuan. Al-adah muhakkamah. Satu negara dengan negara lain berbeda. Ya. Lalu 3, ukuran sedikit atau banyaknya najis yang dimaafkan. Ini disandarkan atas kebiasaan yang berlaku secara umum di daerah satu dengan yang lain yang berbeda. 4, ukuran gerakan yang bisa membatalkan sholat. Ini disandarkan atas kebiasaan yang berlaku secara umum di daerah satu dengan yang lain berbeda. 5, batasan jarak waktu antara khutbah dengan pelaksanaan sholat Jumat disesuaikan dengan adat istiadat setempat. D, hikmah. Hikmah dari kaidah kelima tentang kaidah ini yaitu al-adah al-muhakkamah antara lain adalah al-adah atau al-uruf yang bisa disandarkan sebagai kebijakan hukum berlaku khusus segala hal lain selain ibadah, berlaku khusus segala hal selain ibadah dan dianggap baik dan benar oleh mayoritas manusia serta dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Al-adah al-muhakkamah tidak berlaku untuk ibadah. Ya. Kedua, semua adat kebiasaan yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan hukum syariat dalam muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, hutang piutang, kerjasamanya pemilik modal dengan pelaku usaha, pemilik platform digital dengan mitranya, pimpinan dengan karyawannya, pimpinan sawah dengan penggarapnya, pemilik sawah dengan penggarapnya dan sebagainya. Ya. Selama tidak bertentangan itu boleh. Dalam hal muamalah. 3, perbedaan antara adat dengan uruf adalah adat hanya menitik beratkan pada aspek mengulang sebuah pekerjaan atau perilaku manusia baik pribadi atau kolektif. Sedangkan uruf hanya melihat pelaku atau aktornya saja. Ya, sekian dari Pak Irfan tentang al-adatu muhakkamah, yaitu daripada materi ini tentang kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi boleh, pada intinya boleh di satu daerah, satu tempat, ya kalau emang ada adat itu tidak bertentangan, kegiatan itu tidak bertentangan, bahkan bagus menurut kita, itu kategorinya masuknya kepada al-adatu muhakkamah, itu boleh dikerjain selama bukan urusan ibadah, ya. Seperti sholat ya diubah-ubah, itu untuk menambah misalkan 4 rakaat jadi 5 nih untuk lebih banyak pahalanya, ini keliru. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.